Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, terkhusus untuk Bapak dosen. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Argumen Menentang Keberadaan Tuhan. Pertama-tama, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Muhammad Arbil Rifai. Dan saya Ira Albiasa Fitri. Dan saya Sela Ramadhani Broto. Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memberikan sedikit konteks bahwa kajian ini berada dalam ranah filsafat agama, yaitu cabang filsafat yang membahas hubungan antar akal manusia, realitas, dan konsep ketuhanan. Dalam sejarah pemikiran manusia, pertanyaan tentang Tuhan merupakan salah satu pertanyaan paling tua sejak zaman Yunani kuno hingga filsafat modern. Manusia selalu berusaha menjawab apakah Tuhan itu ada, bagaimana sifatnya, dan bagaimana hubungannya dengan dunia. Dalam makalah ini, kami tidak berusaha mengambil posisi setuju atau menolak, tetapi lebih kepada menjelaskan bagaimana berbagai aliran filsafat memberikan argumen yang kritis terhadap konsep keberadaan Tuhan. Ada 6 subtopik utama yang akan kami bahas secara sistematis. Bab 1. Problem of Evil. Baik, kita masuk ke bab pertama, yaitu Problem of Evil atau masalah kejahatan. Untuk memahami ini, kita perlu melihat latar belakang historisnya terlebih dahulu. Ide awal dari problem ini sudah muncul sejak filsuf Yunani seperti Epicurus, meskipun catatannya hanya berupa fragmen yang kemudian dikembangkan oleh filsuf modern seperti David Hume. Secara sederhana, problem of evil muncul dari konflik logis antara 3 konsep tentang Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Baik, Tuhan Maha Mengetahui. Jika ketiga sifat ini benar, maka secara logika seharusnya dunia tidak mengandung kejahatan dan penderitaan. Namun, realitas menunjukkan sebaliknya. Dunia penuh dengan penderitaan, bencana alam, penyakit, kelaparan, perang, dan ketidakadilan. Dari sini muncul dilema filosofis yang disebut logical problem of evil. Sekarang kita coba pikirkan secara sederhana. Jika Tuhan mampu menghilangkan kejahatan tetapi tidak melakukannya, maka muncul pertanyaan tentang kebaikan Tuhan. Tetapi jika Tuhan menghilangkan kejahatan tetapi tidak mampu, maka muncul pertanyaan tentang kekuasaan Tuhan. Dalam filsafat, para pemikir mencoba memberikan jawaban. Alvin Plantinga misalnya mengembangkan teori free will defense. Ia mengatakan bahwa Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia dan kejahatan muncul karena manusia menyalahgunakan kebebasan tersebut. Selain itu, John Hick mengembangkan teori soul making yang menyatakan bahwa dunia ini adalah tempat pembentukan karakter manusia melalui penderitaan. Namun, dalam diskusi akademik, problem of evil tetap menjadi salah satu argumen paling kuat karena tidak hanya bersifat abstrak, tetapi langsung berhubungan dengan pengalaman nyata manusia. Bab 2. Divine Hiddenness. Sekarang kita masuk ke bab kedua, yaitu Divine Hiddenness. Jika problem of evil berbicara tentang kenapa ada penderitaan, maka Divine Hiddenness berbicara tentang kenapa Tuhan tidak terlihat. Argumen ini berkembang dalam filsafat modern. Latar belakang adalah pengamatan bahwa di dunia ini tidak semua orang memiliki keyakinan yang sama terhadap Tuhan. Ada orang yang percaya, ada yang ragu, dan ada yang sama sekali tidak percaya. Padahal jika Tuhan itu sempurna dan ingin manusia berhubungan dengannya, maka seharusnya Tuhan membuat dirinya cukup jelas untuk semua orang. Dari sini muncul pertanyaan yang cukup dalam secara filosofi, apakah Tuhan sengaja bersembunyi atau memang manusia yang tidak mampu memahami keberadaannya? Dan teologi sebagai menjawab bahwa ketidakhadiran Tuhan secara langsung justru memberikan ruang bagi iman. Namun dalam filsafat Divine Hiddenness tetap menjadi tantangan karena
menyentuh aspek relasi antara Tuhan dan manusia, bukan hanya keberadaan Tuhan. 3. Logical positivism. Selanjutnya kita masuk ke bab ketiga, yaitu logical positivism. Aliran ini muncul pada awal abad ke-20 di Eropa, khususnya melalui kelompok yang disebut Vienna Circle. Tokoh-tokoh pentingnya antara lain A.J. Ayer dan Rudolf Carnap. Latar belakang munculnya aliran ini adalah perkembangan pesat ilmu pengetahuan, terutama fisika dan logika, yang membuat para filsuf mencoba membatasi apa yang bisa dianggap sebagai pengetahuan yang bermakna. Logical positivism menyatakan bahwa suatu pernyataan hanya bermakna jika dapat diverifikasi secara empiris atau bersifat logis matematis. Artinya, kalau suatu pernyataan tidak bisa diuji melalui pengalaman atau logika, maka pernyataan itu dianggap tidak memiliki makna ilmiah. Ketika konsep ini diterapkan pada pembahasan Tuhan, muncul masalah besar karena Tuhan tidak bisa diuji secara ilmiah, tidak bisa diamati, dan tidak bisa diukur. Maka dalam perspektif ini, pembahasan tentang Tuhan dianggap tidak masuk dalam kategori pengetahuan ilmiah. Namun, aliran ini kemudian banyak dikritik, salah satunya karena ia sendiri tidak bisa membuktikan prinsip dasarnya secara empiris. Selain itu, banyak konsep penting dalam kehidupan seperti moralitas, kesadaran, dan nilai estetika juga tidak bisa diuji secara ilmiah, tetapi tetap dianggap bermakna. Bab 4. Naturalistic Explanation. Sekarang kita masuk ke bab 4. Pendekatan ini berkembang seiring revolusi ilmiah yang dipelopori oleh tokoh seperti Isaac Newton dan kemudian berkembang lebih jauh melalui Charles Darwin dengan teori evolusi. Inti dari naturalisme adalah bahwa semua fenomena di alam semesta dapat dijelaskan melalui hukum alam tanpa perlu dijelaskan supranatural. Contohnya, hujan dijelaskan melalui siklus air, gempa bumi dijelaskan melalui tektonik lempeng, penyakit dijelaskan melalui mikroorganisme, kehidupan dijelaskan melalui evolusi biologis. Dahulu, banyak fenomena ini dijelaskan dengan mitos atau kekuatan supranatural. Namun, sains modern menggantikan penjelasan tersebut dengan metode yang lebih sistematis dan dapat diuji. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan filosofis. Jika semua bisa dijelaskan secara natural, apakah masih diperlukan penjelasan tentang Tuhan? Namun di sisi lain, naturalisme juga memiliki batas. Sains dapat menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi, tetapi tidak selalu dijelaskan mengapa sesuatu ada dalam makna filosofis. Bab 5. Neo-atheism. Selanjutnya kita masuk ke bab kelima, yaitu Neo-atheism. Gerakan ini muncul pada awal abad ke-21 sebagai respon terhadap meningkatnya pengaruh agama dalam politik dan konflik global. Mereka dikenal melalui karya-karya seperti The God Delusion dan The End of Faith yang mengkritik agama secara terbuka. Berbeda dengan ateisme klasik yang cenderung akademis, neo-ateism lebih aktif dalam ruangan publik. Mereka tidak hanya membahas Tuhan secara filosofi, tetapi juga mengkritik dampak sosial agama. Menurut mereka, agama seringkali tidak berbasis bukti ilmiah dan dalam beberapa kasus dapat menjadi sumber konflik sosial. Namun, gerakan ini juga dikritik karena dianggap terlalu keras dalam menyederhanakan kompleksitas agama. Bab 6. Agnosticism. Terakhir kita masuk ke bab ke-6, yaitu Agnosticism.
Istilah ini diperkenalkan oleh Thomas Huxley pada abad ke-19. Secara etimologi, A berarti tidak dan Gnosis berarti pengetahuan. Sehingga agnotism berarti tidak mengetahui. Agnotism muncul sebagai posisi tengah dalam perdebatan antara teisisme dan ateisme. Jika teisisme mengatakan Tuhan ada dan ateisme mengatakan Tuhan tidak ada, maka agnotism mengatakan bahwa manusia tidak memiliki cukup pengetahuan untuk memastikan keduanya. Ada dua bentuk. Agnostik kuat, manusia tidak akan pernah tahu. Agnostik lemah, saat ini belum tahu, tapi mungkin di masa depan bisa tahu. Dalam filsafat modern, posisi ini dianggap lebih hati-hati karena mengakui keterbatasan manusia dalam memahami realistik metafisik. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa seluruh argumen yang telah dibahas menunjukkan bahwa perdebatan tentang Tuhan adalah perdebatan yang sangat kompleks dan panjang dalam sejarah filsafat. Mulai dari masalah kejahatan, ketersembunyian Tuhan, batasan bahasa ilmiah, penjelasan naturalistik, kritik ateisme modern, hingga posisi agnostik. Semuanya memberikan sudut pandang yang berbeda. Tidak ada satu pendekatan tunggal yang mampu menjawab seluruh pertanyaan ini secara mutlak. Oleh karena itu, diskusi tentang Tuhan tetap menjadi ruang terbuka dalam filsafat, ilmu pengetahuan, dan pemikiran manusia. Demikian presentasi dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yaw Ready